Ini kita akan mengikuti perayaan Ekaristi secara offline. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Stefanus Suwarno OSC. Mohon perhatian atas beberapa kebijakan dalam pelaksanaan misa offline sebagai berikut. Petugas akan mengatur tempat duduk umat berdasarkan urutan kedatangan. Di saat persembahan, nanti umat akan memberikan persembahan. Mohon maaf, umat memberikan persembahan pada saat memasuki pintu aula. Salam damai, umat tidak berjabat tangan, tetapi cukup mengatupkan tangan di depan dada. Antrian komuni hanya satu jalur, dimulai dari sisi kiri altar, dari depan sampai dengan belakang, kemudian dilanjutkan sisi kanan altar, kemudian diikuti sampai ke belakang mengikuti arahan petugas. Sebelum menerima komuni, umat diminta untuk mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Saat maju ke depan, harap perhatikan jarak aman, masker tetap dipakai, dan dibuka hanya saat menyantap hosti lalu dipakai kembali. Setelah kembali ke tempat duduk, umat diminta untuk mencuci tangan kembali dengan menggunakan hand sanitizer. Apabila umat di sebelah Anda tidak membawa hand sanitizer, berikanlah bantuan dengan cukup menyemprotkan atau menuangkan ke tangan tanpa harus memindahkan botol atau kemasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening, kita akan mengawali misa pada sore hari ini dengan berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, misa akan dimulai, akan ada perarakan dari arah belakang. Berharap lihat Dia
Sudah sekian lama dunia menanti, dunia kosong tanpa visi, tanpa hati, menanti bahagia yang tak mungkin dibangun sendiri. Keselamatan, anugerah kebaikan ilahi, kami menanti, kami menanti, kami menanti. Akhirnya ia memutuskan turun ke dunia, menebarkan terang, harum dan warna, mendekati manusia, menawarkan cinta, memasuki bumi, menghambur bahagia. Harum dan warna, terang dan cinta, cinta dan warna. Ranting Yese mengelopakkan bunga, rumah Daud menerbitkan bintang. Raja damai, putra sulung, putera Allah. Sabda menjadi daging, dunia menjadi cemerlang. Putera Allah, putera bintang, anak perawan. Maka gadis melahirkan putra, Maria taat menundukkan kepala, menyerahkan diri, menyerahkan nyawa. Hidup dirobek, berlinanglah air mata. Putera Allah, putera bintang, anak perawan. Bila matahari terbit, kamu akan melihat raja para raja turun dari lava. Dialah rahmat Allah, pembawa cahaya, menguak kegelapan dunia. Dialah pembebas kita, Raja perkasa, Pangeran perdamaian, Allah beserta kita. Hari ini damai sejati turun dari surga. Hari ini sukacita menaungi semesta. Sabda telah menjadi manusia. Kita bahagia boleh melihat kemuliaannya. Kristus lahir bagi kita. Allah menyayangi kita. Marilah kita berdiri, kita melambungkan kemuliaan baginya. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang
Marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak boleh menikmati sukacitanya di surga. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Malah kita duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyikan bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita
seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini, saya kira malam ini malam yang sungguh menggembirakan bagi kita, malam yang membahagiakan bagi kita semua, secara khusus bagi umat Allah di stasi Santo Petrus, Pasar Kemis yang tercinta ini. Benar gak? Apa yang menggembirakan? Kita bisa merayakan perayaan Natal yang kudus ini di tempat yang sangat sederhana, di bedeng ASG, Aula Sebraguna Santo Petrus, Pasar Kemis yang kita cintai ini. Ini juga ungkapan kegembiraan, kebahagiaan bagi kita. Berkat kasih Kristus yang senantiasa menggerakkan persaudaraan kita. Persaudaraan di antara kita, antar umat, persaudaraan kita antar lingkungan masyarakat, baik tokoh-tokoh masyarakat di sini maupun juga para aparat pejabat lingkungan di Pasar Kemis ini. Inilah yang menggembirakan bagi kita, sehingga kita mendapatkan hadiah yang luar biasa, bahwa kita malam ini dapat merayakan malam Natal di bedeng ASG ini. Ini ungkapan kegembiraan kita pada hari ini, pada malam hari ini kita merayakan untuk pertama kalinya. Persaudaraan yang sejati berdasarkan kasih Kristus yang menjadi tema Natal tahun ini. Ini hendaknya dan wajib kita bangun terus dalam kehidupan sehari-hari kita bersama masyarakat, bersama kita semua. Inilah yang menjadi PR kita bersama, ya, bahwa kegembiraan sukacita ini hendaknya terus kita bangun, karena kasih Tuhan ada dalam hati kita. Bapak Ibu terkasih, kalau kita renungkan pesan Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini, seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala, malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut. Ya. Kalau saya bertanya, masih ada yang takut hari ini? Hah? Kalau yang kemarin-kemarin mengalami takut, kekhawatiran, kecemasan, pernah? Nah. Contohnya apa? Kalian takut, cemas, khawatir tentang apa? Hah? COVID. Apalagi? Takut didatangi masalah lagi. Masalahnya apa? Apalagi?
Memang selama ini kita cemas, kita khawatir, kita takut dengan pandemi ya. Pandemi COVID-19. Meskipun demikian, ya kita tetap was-was. Kita juga tetap waspada, kita menerapkan protokol kesehatan di sini, sehingga kita juga tidak terbelenggu oleh kecemasan, oleh ketakutan itu. Meskipun kita tetap waspada, kita mengadakan aktivitas, kegiatan rohani di sini, kegiatan bermasyarakat, kegiatan ya pemberdayaan di sini, ya. Karena kasih Tuhan ada dalam hati kita. Ya. Kalau kita terbelenggu oleh ketakutan, oleh kecemasan, ini tidak ada. Tidak mungkin ada kegiatan-kegiatan di sana, tidak ada. Ya. Bapak Ibu terima kasih. Malam ini melalui malaikatnya Tuhan mengajak kita supaya kita jangan takut. Dalam bacaan Injil tadi sungguh-sungguh dapat menjadi kekuatan dan semangat kita. Apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar kepadamu, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Melalui pesan Injil, mari buanglah segala perasaan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang tidak perlu, kecurigaan yang tidak beralasan. Buanglah dendam, iri hati yang membelenggu. Mari kita buang jauh-jauh dari batin kita. Biarlah pada malam ini Tuhan yang penuh kasih lahir dalam batin kita, memenuhi hati kita dengan kasih damai sejahteranya. Allah telah membuka saluran, telah membuka keran kasih, rahmat, dan kerahimannya yang melimpah melalui kelahiran putranya, yaitu Tuhan Yesus yang lahir pada malam hari ini, yang kita rayakan dengan penuh sukacita. Mari kita buka hati dan batin kita untuk menjadi palungan tempat sang sumber damai, sang sumber kasih itu lahir. Kalau kita lihat dari simbolisasi tadi, bahwa Tuhan Yesus lahir di palungan, tempat makanan kambing, tempat makanan hewan, dia dibaringkan di tempat itu. Mari Tuhan Yesus kita undang, kita siapkan hati dan batin kita agar lahir di dalam hati dan batin kita yang menjadi sumber kasih dan kedamaian itu. Supaya kasih dan damai sejahteranya itu memenuhi hati dan hidup kita. Seperti pesan Natal pada tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saudara-saudara kasih, jika cinta kasih Kristus menguasai hati kita, maka ketakutan akan hilang. Persaudaraan sejati akan tumbuh berkembang. Putus asa akan berubah menjadi pengharapan. Beban berat akan menjadi ringan. Tidak ada lagi permusuhan, dendam, dan iri hati. Ini jika kasih dan cinta Tuhan
ada di dalam hati kita, di dalam semangat hidup kita. Saya percaya itu. Ketika hati saya dipenuhi dengan kasih Tuhan, saya tidak ada ketakutan ketika saya harus melakukan hal yang baik dan benar. Karena Tuhan berpihak pada diri kita. Ketika saya ditugaskan di tengah hutan sana, di Asmat, tidak ada ketakutan apapun, meskipun semalam-malaman saya sendirian. Kadang semalaman juga mengarungi lautan, mengarungi sungai yang lebarnya 1 kilo lebih, tidak ada ketakutan. Begitu pula ketika saya diutus di tempat yang luar biasa di sini, saya juga tidak ada ketakutan menghadapi siapapun. Karena dasarnya hati saya dipenuhi dengan kasih, dengan cinta. Semuanya akan saya hadapi dengan kasih, dengan cinta. Bapak Ibu udah kasih, mari kita penuhi hati dan semangat kita dengan semangat Kristus, Sang Sumber kasih dan cinta itu. Mari di malam Natal yang indah, yang penuh kenangan ini, kita buka lebar-lebar hati kita untuk tempat palungan bagi Tuhan yang lahir membawa kasih, damai, dan sejahtera. Dan kasih, damai, sejahtera itu kita pancarkan dan kita bagikan kepada sesama, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada mereka yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Seperti Allah sendiri telah berbagi, telah solider dengan menghadiahkan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Mari kita hayati, kita wujudkan tema Natal tahun 2021 ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mari kita bangun persaudaraan yang sejati dengan sesama kita, dengan lingkungan masyarakat kita, dengan semangat cinta kasih Kristus. Jangan takut jika kasih Tuhan ada dan tumbuh serta memerintah dalam hati kita. Inilah yang menjadi fondasi bagi kita untuk memaknai hidup ini. Kita diutus sebagai anak-anak Tuhan untuk mewartakan kasih itu, mewartakan Tuhan yang lahir dalam hati dan batin kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu dan sekasih, mari kita berdiri. Kita mengucapkan iman kepercayaan kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus dengan mengucapkan syahadat Katolik. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Orang Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
Saudara-saudari, kita senantiasa menggaungkan warta gembira di dalam hati kita. Sukacita itu adalah sumber keselamatan yang kini menjadi kekuatan untuk terus berharap kepada Allah. Maka, marilah kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Diberkatilah namanya. Marilah berdoa bagi seluruh bangsa. Semoga karya Tuhan di dunia ini sungguh mereka pandang sebagai karya dan tanda cinta Tuhan bagi umat manusia. Semoga mereka selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wartakanlah keselamatan Tuhan dari hari ke hari. Marilah berdoa bagi gereja kita. Semoga iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri umat dan masyarakat seturut kehendaknya. Semoga gereja setia menjadi bentara kabar sukacita Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Damai di bumi bagi semua yang berkehendak baik. Marilah berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga nyanyian para malaikat sungguh menjadi nyata bagi seluruh umat manusia. Semoga perdamaian mengusir ketakutan, kebahagiaan mengalahkan penderitaan, dan kegembiraan menyingkirkan kesedihan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersukacitalah semua orang di hadapan Tuhan yang telah datang. Marilah berdoa bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan. Semoga mereka dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan. Semoga banyak uluran tangan yang rela menolong dan terutama menaruh hati yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bergembiralah hai surga, pujilah hai seluruh bumi. Marilah berdoa bagi diri kita. Semoga dalam suasana perayaan Natal ini, kita tidak melupakan mereka yang terkucil dan menderita. Semoga mereka pun masih dapat menikmati kegembiraan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kelancaran proses operasi, dan dengan rendah hati kami juga mohon penyertaan-Mu dalam proses penyembuhannya bagi Bapak Martinus Mariono. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Rahim, kami juga mohon rahmat belas kasih-Mu, anugerah kedamaian, keselamatan, dan kehidupan abadi bagi Ibu Katarina Wagira yang telah Engkau panggil menghadap Engkau. Satukanlah arwahnya dengan para kudus-Mu untuk menikmati perjamuan abadi di dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini sejenak, kita memanjatkan doa-doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta-Mu, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Puji syukur 459. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, khususnya pada saat ini, sebab Yesus Kristus penyelamat kami telah lahir sebagai manusia dan menjadi saudara kami. Di tengah malam sunyi, merekahlah cahaya dan bersinarlah semarak ilahi di dunia. Engkau kini dapat kami kenal dalam wujud manusia dan dapat kami kasihi dalam diri putramu, Yesus Tuhan kami. Maka
bersama para malaikat kami melambungkan nada kemuliaan bagimu sambil berseru, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat ilahi dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di atas bumi seperti di dalam surga, bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Doa bagi bangsa Indonesia. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami dengan hati yang menyesal karena ketidaktaatan kami dan dengan iman yang penuh akan kasih sayang-Mu kepada kami menghadap kepadamu. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia yang sedang dilanda wabah virus COVID-19. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu atas kami semua, bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan pelbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu, dan hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon tuntunlah para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah, sipil, TNI maupun Polri, agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus COVID-19 ini dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan merawat yang sakit, mengebumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, gerakkanlah seluruh warga bangsa kami untuk terlibat bersatu padu dengan cara-cara yang kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan bangsa kami dari pusat dan daerah, serta aturan dan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa kami semangat kesatuan, persaudaraan sejati, dan kerelaan untuk berbagi, khususnya bagi saudari-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Bebaskanlah kami dari nafsu hanya memikirkan diri sendiri yang tidak sesuai dengan watak bangsa kami. Sebaliknya, kobarkanlah semangat kesetiakawanan yang telah Kau tanamkan di dalam hati kami sebagai keutamaan bangsa kami. Anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kami kebijaksanaan agar mampu mendampingi umat dalam masa yang sulit ini. Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Engkau Maha Baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami boleh masuk ke dalam persekutuan dengan Dia. Sebab Dia hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mohon perhatian atas panduan berikut ini. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengetahui ada aktivis gereja atau umat yang pernah mengikuti misa offline terdampak COVID-19,
Mohon dapat memberitahu Ketua Lingkungan untuk menginformasikan kepada tim gugus kendali stasi sehingga kami dapat melakukan penelusuran untuk memutus mata rantai penyebaran. Setelah misa selesai, umat diminta untuk tetap duduk sampai diizinkan keluar oleh petugas. Pintu keluar, baris pertama sampai dengan keempat, keluar dari pintu paling depan, baris kelima sampai ke belakang, keluar dari pintu utama. Umat diminta untuk tidak bergerombol di area bedeng, serbaguna, dan diharapkan untuk keluar secara bergantian. Setiap 2 menit 5 motor yang keluar. Bagi yang pulangnya melalui arah Cilongok, bisa melalui belokan ke PT NASA, dan bagi yang ke arah Bumi Indah, lewat seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Malam Natal di Bedeng ASG dengan lancar, dengan baik, ya. Kita bersyukur sehingga perayaan ini dapat kita selenggarakan dengan penuh sukacita, penuh kasih, ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Binhamas, Babinsa, dan juga Satpol PP, serta mungkin ada saudara-saudari kita Banser yang juga menjaga atau mendampingi kita dalam perayaan Ekaristi malam Natal ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada semuanya sehingga kita bisa merayakan perayaan Natal di Bedeng ini dengan tenang, dengan damai, dengan penuh sukacita. Dan juga terima kasih kepada pengurus lingkungan semuanya yang memang kita undang bersama-sama, entah ada perwakilan atau tidak, ya, tiap-tiap lingkungan. Kemudian juga pengurus stasi, terima kasih, serta tim perizinan Santo Petrus, terima kasih untuk semuanya. Dan juga panitia Natal tahun 2021 stasi Santo Petrus, terima kasih juga seksi liturgi, ya, serta ini anak-anak Bunda Maria dan juga Santo Yusuf, Mas Dinar, makasih, Prodiakon, Lektris, dan juga Pemasmur, terima kasih telah organis, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada benih-benih Komsos stasi Santo Petrus, terima kasih atas kebersamaannya dan atas kehadirannya untuk mengabadikan dan juga untuk memberi sarana sehingga yang di luar bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan lancar. Terima kasih Mas Bayu, Mas Angga, makasih. Kemudian ada Maksi, ada putranya Pak Edi, si tinggi ini, siapa namanya? Dio, terima kasih. Saya berharap tim Komsos yang ada di stasi ini bisa kompak, bisa bersatu, bisa menjadi suatu tim yang baik, ya. Semoga kita juga seperti paroki di sana. Kalau bisa live streaming, ya. Terima kasih. Selamat untuk melayani. Terima kasih untuk pertama kalinya untuk meliput perayaan Ekaristi pada perayaan Natal malam ini. Dan terima kasih kepada tim gugus kendali stasi yang telah mempersiapkan dengan baik, ya, baik tempat, ada tenda-tenda, ada tim parkiran, ada tim data, dan lain-lain, serta tim kesehatan dari tim gugus kendali stasi. Terima kasih untuk semuanya. Dan saya berharap untuk warga stasi yang punya latar belakang kesehatan,
yang suster, yang perawat, yang juga mungkin semoga ada dokter ya, bisa bergabung juga dengan stasi ya, untuk melayani umat. Kalian sangat diharapkan peran serta bagi perkembangan stasi ini, agar pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini bisa berjalan dengan baik kalau kita semua bisa kerjasama, saling bantu-membantu, saling menghidupkan, dan ini bisa terwujud. Saya yakin bisa terwujud. Kalian, dalam hati kalian dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan cinta kasih Tuhan yang menggerakkan kita. Hati, batin Bapak Ibu dipenuhi dengan kasih? Tunjukkanlah dalam pelayanan kasih kepada kita semua. Setuju? Semoga stasi Santo Petrus, paroki Agustinus di Pasar Kemis ini dapat tumbuh berkembang, ya, sehingga cita-cita kita kelak dapat terwujud. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Oh, sama ini Komsos kakaknya Juju. Terima kasih. Sekarang waktu saya berikan kepada ketua panitia. Ya. Selamat malam pada Pastor Stefanus Suwarno OSC. Aduh, gemetaran saya pribadi. Selamat malam kepada Ketua Stasi dan jajarannya. Selamat malam kepada tim keamanan yang masih berjaga-jaga di luar. Terima kasih. Dan selamat malam juga kepada umat Allah di Stasi Santo Petrus yang hadir pada malam hari ini. Salam dan selamat malam. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal di bedeng aula serbaguna ini. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pastor pendamping stasi, pastor kepala paroki kita, Pastor Stefanus Suwarno OSC, kepada Bapak Ketua Stasi, Bapak Antonius Agus Sriwidodo. Natal 2021 ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya pada malam hari ini mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan, dan membawa damai sejahtera. Saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia atas kerjasamanya yang luar biasa, dan
tak ada gading yang tak retak. Sebelum saya mengakhiri sambutan pada malam hari ini, saya sebagai ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jika dalam pelaksanaan ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata, kami segenap panitia Natal Santo Petrus mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Paris, melihat rumah berbaris-baris. Terima kasih umat Stasi Pasar Kemis yang sudah mengikuti misa Natal bersama pastor kita yang berkumis. Terima kasih, selamat malam, selamat Natal. Terima kasih. Ada yang bersambutan lagi? Baik, Bapak Ibu, sebelum kita pulang, kita akhiri perayaan malam Natal dengan sukacita ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang pada malam kudus ini menebarkan cahaya ilahi, menjauhkan saudara-saudari dari kuasa kegelapan. Amin. Semoga Allah yang telah menjelma menjadi manusia, menyatukan surga dengan bumi, dan melimpahi saudara-saudari dengan damai dan cinta kasih-Nya. Semoga Allah yang mengutus para malaikat kepada para gembala juga mengutus saudara-saudari sebagai pewarta kabar sukacita dan cinta kasih. Saudara sekalian, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini, perayaan Ekaristi Natal kita sudah selesai. Malah pergi, kita diutus untuk senantiasa mewartakan damai, cinta kasih, dan sukacita kepada semua orang. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup, puji syukur 456, para malaikat bernyanyi.